Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit amandel, ya mungkin kalian pernah mengalaminya ya. Sakit amandel ini ataupun kalau medisnya disebut dengan tonsilitis, artinya peradangan pada amandel. Ya, peradangan pada tonsil. Nah, sakit amandel ini memang banyak dijumpai ataupun dialami pada anak-anak ataupun usia anak-anak. Nah, kira-kira dewasa ada nggak nih yang sakit amandel? Ya, ada juga ya. Memang ada, tapi kasusnya jarang, tidak sebanyak dengan kasus yang dialami oleh anak-anak. Pasti pernah mendengar ya kalau seandainya sakit amandel, ya kalau nggak sembuh-sembuh nanti dioperasi. Nah, untuk kalian yang orang tua, untuk teman-teman yang orang tua mungkin panik ya, anaknya bolak-balik sakit amandelnya kambuh, ya bolak-balik ya kumat, ya akhirnya demam, yang mengganggu aktivitas anak-anak tadi, yang mengganggu kegiatan anak-anak tadi, misalkan sedang mau ujian, mau belajar gitu ya. Ya mungkin panik, wah ini kira-kira kalau nggak sembuh-sembuh nanti dioperasi. Nah, bagaimana pendapatnya? Dengar kata-kata operasi ya pasti panik, ya pasti nggak tenang. Ya, amandel ini sebenarnya berfungsi, ya tonsil ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita ya dari virus, dari bakteri yang masuk melalui mulut dan hidung ke tubuh. Nah, jadi makanya dia rentan sekali ya mengalami peradangan. Saat mengalami peradangan, ya nanti amandel tadi bengkak, dia bengkak, bisa demam, bisa sakit tenggorokan, ya bisa menelan sakit, akhirnya mau minum jadi nggak enak, mau makan jadi nggak enak, ya nggak nafsu makan akhirnya karena sakit amandel. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya untuk mengatasi ataupun mengobati amandel ya di rumah tanpa operasi. Yang pertama, cukupi kebutuhan air putih. Jadi tetap harus banyak minum. Ya banyak minum, mau minum air hangat itu boleh, ya mau minum air suhu ruangan juga boleh. Jadi tetap minum 8 gelas ya dalam waktu 1 hari. Tujuannya apa? Supaya tubuh terhidrasi dengan baik. Supaya tidak dehidrasi. Apalagi kalau demam ya. Kalau demam itu tubuh lebih banyak membutuhkan cairan. Nah, ketika tubuh kekurangan cairan, nanti proses penyembuhannya itu nggak optimal. Kalau tubuh tercukupi kebutuhan cairan, ini akan membantu proses penyembuhan dari sakit amandel. Kedua, teh madu. Jadi kalian bisa mengkonsumsi teh madu, artinya teh, ya teh murni tanpa gula, dicampur dengan madu. Nah, teh tadi bisa membantu mengurangi rasa tidak nyaman di tenggorokan. Kemudian madu, ini dia bersifat antibakteri, ya jadi bisa mengatasi infeksi pada amandel ya. Jadi amandel yang meradang akibat infeksi itu bisa dibantu ya dengan teh madu. Ketiga, berkumur air garam. Kalian bisa berkumur dengan air garam, ya ini untuk mengatasi radang amandel. Ya caranya ya siapkan air ya kurang lebih 1 gelas. Ya kemudian 1 sendok teh garam ya kemudian dilarutkan sampai benar-benar larut ya diaduk. Ini airnya gunakan air hangat. Nah, ini bisa ya dikumur-kumur pakai air garam. Nanti setelah dikumur-kumur pakai air garam tadi ya dibilas dengan air hangat biasa. Keempat, tablet pelega tenggorokan. Nah, di apotik banyak ya dijual tablet pelega tenggorokan, mereknya banyak sekali. Ya ini bisa digunakan untuk membantu mengatasi ya sakit tenggorokan, rasa tidak nyaman di tenggorokan maupun radang amandel. Tablet pelega tenggorokan ini biasanya dia mengandung bahan untuk mengatasi ataupun membantu ya yang efeknya itu anti radang. Jadi bisa membantu mengatasi peradangan. Kelima, konsumsi obat pereda nyeri. Misalkan saat radang amandel yaitu demam ya, itu juga bisa mengkonsumsi paracetamol ataupun ibuprofen ya sesuai dengan petunjuk penggunaan. Misalkan tidak ada demam, bisa juga mengkonsumsi paracetamol ataupun ibuprofen ya sesuai dengan petunjuk penggunaan obatnya. Nah, jadi ini dia bisa efeknya untuk menurunkan demam dan juga sebagai anti nyeri. Nah, jadi bisa mengurangi nyeri tenggorokan akibat radang amandel tadi. Kemudian paracetamol dan ibuprofen ini juga bisa membantu meredakan peradangan. Ingat ya dalam penggunaan obat, ya konsumsi itu sesuai petunjuk penggunaan. Kalau memang setelah pakai tip pertama sampai akhir tadi radang amandelnya belum sembuh-sembuh ya sebaiknya konsultasikan ke dokter. Nanti dilihat ya bagaimana pembekakan amandelnya, ya grade berapa, kemudian perlu tidak tambahan untuk obat anti radangnya ataupun untuk antibiotiknya.
Ya, jadi jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.